إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله. Sidang Jumat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berturut-turut Allah menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat 184, ayat 185 tentang puasa. Di antaranya Allah sebutkan kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas Anda untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelumnya telah diwajibkan berpuasa agar Anda menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketahuilah, umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad juga diwajibkan puasa, tetapi puasa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan puasa-puasa umat-umat yang dibawa oleh nabi-nabi yang sebelumnya, para rasul yang sebelumnya. Puasa ala Muhammad, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna syariat, beliau sebagai penutup para nabi, beliau penutup para rasul, menunjukkan bahwasannya syarat diterima amalan ada dua. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mutaba'ah, kita mengikuti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa yang kita lakukan adalah karena Allah. Jangan meniatkan puasa karena Allah dan karena ingin sehat. Jangan niatkan puasa karena Allah dan karena wali bulan. Puasa karena Allah dan karena kuburan. Puasa karena Allah dan karena pepohonan. Ini akan menyebabkan malapetaka. Bencana Allah kirimkan dari kesyirikan walaupun dimulai dari niat. Di antaranya bencana banjir, tanah longsor, di antaranya gempa bumi, di antaranya angin puting beliung dan likuifaksi dan lain sebagainya. Allah kirimkan bencana ini bermula dari dosa yang kecil sampai ujungnya dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Maka murnikan niat kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah puasa adalah termasuk kekhususan untuk Allah. Kita tidak boleh puasa karena Allah dan untuk dunia. Kalaupun Anda puasa kemudian penyakit Anda menjadi sembuh, ketika Anda puasa kemudian jantung Anda menjadi sehat, ketika Anda puasa ginjal Anda menjadi sehat, maka itu karena hikmah di balik syariat, bukan karena Anda berniat puasa karena Allah dan karena kesehatan. Puasa karena Allah dan untuk makhluknya, ini dilarang. Berikutnya rahmanakumullah, syarat diterima amalan adalah ketika amalan kita mencocoki apa yang Nabi ajarkan. Bukan hanya puasa, semuanya termasuk salatnya. Nabi SAW telah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah Anda sebagaimana Anda melihat aku salat, kata Nabi SAW. Begitu pula terkait wudu. Wudu kita juga harus sesuai dengan wudu yang diajarkan Nabi SAW. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim datang dari Uthman bin Affan, dia berkata, "Hakadha mimma ra'aitu wudu'an Nabi SAW." Demikian aku melihat tata cara wudunya Nabi SAW. Kemudian begitu pula ketika haji dan umrah, maka manasik Anda harus sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara Anda bermanasik. Ambillah dariku cara Anda bermanasik. Demikian kita puasa ala Nabi
tidak boleh kita puasa dengan puasa ala umat-umat yang sebelumnya, dari apa yang dibawa oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang sebelumnya. Maka puasa kita yang diterima di sisi Allah adalah puasa yang karena ikhlas dan sesuai apa yang Nabi ajarkan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula Allah jadikan puasa ini wajib. Puasa Ramadan wajib bagi anda, tidak seperti puasa-puasa sunnah seperti Senin Kemisnya, Ayyamul Bidnya, puasa Daudnya, puasa Arafahnya, puasa Muharramnya, tetapi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Al-Hakim, Allah Maha Bijak, menjadikan puasa, meletakkan puasa itu pada tempatnya. Anda perhatikan, dalam satu pekan Allah jadikan puasa Senin Kemis, karena durasinya cuma satu pekan. Allah jadikan puasa di tengah-tengah pekan, Senin dan kemudian Kemis. Itu pun terjeda Selasa dan Rabu. Berikutnya Allah jadikan puasa dalam satu bulannya, puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam sebulan. Karena durasinya 1 bulan, Allah jadikan puasa 3 hari berturut-turut di tengah bulan, 13, 14, 15 Hijriah, yang disebutkan Nabi SAW manfaat puasa Ayyamul Bid seperti saum ayyamid dahr, seperti anda puasa sepanjang tahun. Begitu pula disebutkan Nabi SAW di antara manfaat puasa Ayyamul Bid, sebagaimana sabda beliau, ala ukhbirukum bima yudhibu wa wahra as-sadr, maukah anda ku beritahu dengan apa-apa yang menghilangkan penyakit dada. Kemudian Nabi bersabda, saum ayyamul bid, saum ayyamul bid yudhibu wahra as-sadr, puasa 3 hari dalam sebulan untuk menghilangkan penyakit dada. Para ulama melihat bahwasanya penyakit dada yang dimaksud adalah ketika ada di antara kita menjadi insan yang sombong, ketika ada di antara kita menjadi insan yang dipenuhi dengan iri, hasad, dengki, ketika ada di antara kita dipenuhi dengan amarah, dendam, ketahuilah penyakit hati ini tidak bisa diobati dengan madu, tidak bisa diobati dengan hepatoprotektor, tidak bisa diobati dengan temulawak, tapi penyakit hati ini diobati dengan puasa 3 hari dalam sebulan. Dan ini semua puasanya sunnah. Demikian puasa Daudnya. Adapun dalam 1 tahun, Allah Al-Hakim, Allah menempatkan suatu pada tempatnya. Dalam 1 tahun dijadikan puasa, dalam 360 hari, 12 bulan, Allah jadikan puasa 1 bulan penuh. Bukan lagi Senin Kemis, bukan lagi 3 hari dalam sebulan, tapi 1 bulan penuh bagi mereka yang tidak ada udzur. Dan Allah Maha Tahu, Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir, Allah tahu dengan detailnya dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh yang namanya puasa. Kita butuh yang namanya puasa. Minimalnya diwajibkan 1 kalinya dalam 1 tahun, yaitu Ramadan. Ketika itu di bulan Ramadan 1 bulan penuh, yang 1 bulan penuh yaitu sekitar 29 atau 30 hari Anda puasa berturut-turut. Ada di antara Anda mungkin yang gak pernah puasa Senin Kemis, ada di antara kita nggak pernah puasa Ayyamul Bid, ada di antara kita nggak pernah puasa Daud. Maka diwajibkan oleh Allah untuk puasa Ramadan. Seandainya tidak ada puasa Ramadan, seandainya puasa Ramadan tidak wajib, niscaya bakal banyak manusia yang sakit hatinya, bakal banyak manusia yang numpuk dosanya, bakal banyak manusia yang muncul penyakit fisiknya dari sumbatan darahnya, dari pengentalan darahnya, dari plak-plak di pembuluh darahnya, dari jantungnya darahnya semakin kental, dari sumbatan-sumbatan berupa tumor dan kankernya. Bahkan banyak manusia di zaman sekarang harus pasang ring jantung karena mereka meninggalkan puasa sunnah ataupun puasa wajibnya. Rahimakumullah, Allah wajibkan karena Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Seandainya enggak diwajibkan, bakal banyak umat Islam yang meninggalkan puasa ini. Makanya dikatakan kutiba alaikumus siyam, diwajibkan bagi anda untuk berpuasa. Juga disebutkan dari hadis Ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin, bahwasanya Nabi bersabda, dalam rukun Islam ini disebutkan bahwasanya salah satunya puasa. Begitu pula disebutkan dalam hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW dalam keadaan tertidur, kemudian didatangi oleh 2 orang malaikat, kemudian Nabi diajak untuk menaiki
gunung yang sangat terjal. Fa Nabi berkata, hada jabal wa'ran, ini gunung yang sangat terjal. Inilah astati an as'ad, aku nggak bisa menaiki gunung yang terjal ini. Kemudian dua malaikat berkata, inna sanusahhilu lak, kami akan memudahkanmu wahai Muhammad untuk naik gunung yang terjal ini. Ketika di puncak gunung, Nabi SAW melihat ada orang yang kakinya dijantur, kakinya di atas, kepalanya di bawah, mulutnya dirobek, bercucuran darah. Kemudian Nabi berkata, man haula, siapa mereka? Kemudian dikatakan para malaikat, mereka adalah yang membatalkan puasa di siang hari tanpa ada udzur. Hati-hati rahimanallah. Zaman sekarang orang yang imannya lemah hanya disodorkan dengan pekerjaan yang gajinya lebih tinggi, terpaksa membatalkan puasa Ramadannya, dan mereka termasuk wayabi'u dinahum bi'aradim minad dunya. Mereka termasuk orang-orang yang menjual agama mereka dengan sedikit dari dunia. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim, nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukanlah puasa Ramadan ini untuk menyiksa diri Anda, tapi sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk Anda kemudahan, bukan kesusahan. Allah dengan puasa ini mensyaratkan untuk Anda bukan penjara bagi Anda, bukan kesusahan bagi Anda, tetapi kemudahan bagi Anda, bukan kesusahan, bukan kesulitan. Anda perhatikan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan puasa Ramadan, di antara kemudahan yang Anda dapati sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 184, di akhir ayat ini Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan sesungguhnya puasanya Anda itu lebih baik bagi Anda jika Anda mengetahuinya. Puasa Anda lebih baik daripada Anda enggak puasa. Puasa Anda lebih baik daripada Anda banyak makan dan makan sampai kenyang, terus kuliner, makan di malam hari dan seterusnya. Ketahuilah, puasa itu lebih baik bagi Anda. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru dzambi wa lisairil muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Puasa itu lebih baik bagi Anda jikalau Anda mengilmuinya. Ilmui dari sisi agama. Setiap malam Ramadan, dari malam 1 Ramadan, wa nada munadin fis sama, dan yang di langit memanggil-manggil Anda. Seandainya Anda bisa mendengar panggilan malaikat yang di langit, mereka memanggil-manggil, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai yang menginginkan kebaikan, cepat jemputlah kebaikan. Wahai yang menginginkan maksiat dan keburukan dan dosa, tahanlah maksiat dan dosa. Dan itu setiap malam Ramadan. Bayangkan seandainya telinga kita mendengarkan panggilan malaikat, niscaya kita tidak akan bermaksiat, niscaya kita tidak akan meninggalkan ketaatan Allah. Dari sibuknya membaca Al-Quran, sibuknya zikir, sibuknya salat tarawih, sibuknya menghidupkan malamnya, dan sibuknya esok harinya untuk mendatangi semua ketaatannya di siang Ramadan. Begitu pula disebutkan Nabi SAW, kalau Anda mengetahui puasa itu lebih baik bagi Anda, Nabi bersabda, asyam wal Quran yashfa'ani lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran yang Anda baca akan memberikan syafaat bagi Anda dan nanti di hari kiamat. Juga Nabi SAW bersabda, Ramadan ila Ramadan mukafiratun lima bainahuma liman ijtunibatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menggugurkan dosa Anda selama Anda menjauhkan diri dari dosa besar. Begitu pula rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW juga bersabda, siapkan harta Anda di bulan Ramadan, siapkan harta Anda terbaik Anda di bulan Ramadan. Jangan sampai diri kita menjadi orang yang disebutkan Allah wa yaqbiduna aydiyahum, memegang hartanya erat-erat di bulan Ramadan. Allah, Nabi SAW bersabda,
afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka itu yang terbaik bagi Anda. Jangan pegang erat harta Anda, jangan simpan harta Anda, baik dalam wujud uang di bank, baik dalam wujud logam mulia ataupun investasi dari harta Anda. Sumbangkan, infakkan yang terbaik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi SAW juga bersabda, "Dawaw mardhakum bis sadaqah." Obatilah penyakit Anda dengan sedekah. Kesempatan sedekah terbaik di bulan Ramadan. Jika ada di antara kita ada yang punya penyakit hati, banyak sedekah. Ketika ada di antara kita gampang dendam, marah, iri, hasad, dengki, banyak infak dan sedekah. Ketika ada di antara Anda mengalami penyakit-penyakit yang Anda hampir putus asa, yang dokter pun angkat tangan, Anda banyak infak sedekah di bulan Ramadan. Ketika Anda mendapati Anda terjadi perceraian atau mulai diambang pintu perceraian rumah tangga, masalah rumah tangga, anak yang mulai bandel, anak yang makar kepada orang tua, banyak infak dan sedekah. Ketika Anda mendapati diri Anda mengalami penyakit-penyakit non medis, ada di antara Anda yang bekerja di kantor Mahkamah Agung karena musuh Anda banyak di antara kami dapati dari saudara-saudara Anda yang disihir oleh kasus-kasus musuh-musuh Anda, maka saat itu Anda banyak infak dan sedekah. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Begitu pula bulan Ramadan dijuluki Syahrul Quran. Syahrul Quran, Anda banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai HP melalaikan Anda di bulan Ramadan. Jangan sampai kuliner melalaikan Anda di bulan Ramadan. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bagaimana mengeluhkan, bagaimana menceritakan kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah berkeluh kesah. Qala wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabb, sesungguhnya kaumku ya Rabb telah menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan. Di bulan Ramadan yang Anda sebelumnya sering meninggal, di luar Ramadan Anda meninggalkan Al-Quran, maka di bulan Ramadan jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Juga Allah berfirman, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa berpaling dari dzikrul Rahman, barang siapa berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang berpaling dari syariat Al-Quran, Allah akan jadikan diri mereka diserang oleh setan, dan setan bakal jadi teman mereka. Imam Nawawi mengatakan, awal mulanya perceraian rumah tangga, awal mulanya retaknya rumah tangga karena rumah tersebut jarang dibacakan Al-Quran. Rahimani wa rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin ketika sakit mereka sibuk ke luar negeri. Ketika sakit mereka impor obat dari luar negeri. Ketika sakit mereka harus hamburkan uang begitu banyak. Ketika sakit mereka harus berobat dalam waktu yang lama. Tapi mereka lupa, semua ilmu pengobatan puncaknya bukanlah di ilmu kedokteran Cina, bukanlah ilmu kedokteran Romawi, bukanlah ilmu kedokteran India, bukanlah ilmu kedokteran Arab klasik, bukanlah ilmu kedokteran Jawa, tetapi puncaknya adalah pada Al-Quran. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Seandainya kami turunkan Al-Quran ke gunung, Anda bakal melihat gunung itu bakal tunduk karena takut kepada Allah. Anda bakal melihat gunung itu bakal hancur terbelah. Ini permisalan bagi mereka yang mau berfikir. Kenapa kita tidak mau berfikir? Kenapa kita justru lemah tawakal, berobat ke dukun, berobat ke orang pintar, menyandarkan hati hanya kepada dokter, herbalis, obatnya, herbalnya, terapis dan cara terapinya. Itu semua hanya manusia, hanya caranya manusia. Tapi mereka lupa dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada Allah lah hati kita disandarkan. Tidak boleh menyandarkan kepada sebab manusia, obatnya, tetapi hati kita harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ibnul Qayyim mengatakan, ini gunung bisa hancur,
Penyakit apa yang akan menangkal Al-Quran ketika masuk ke dalam tubuh Anda? Penyakit apa yang akan menangkal Al-Quran ketika masuk ke dalam tubuh Anda? Berapa banyak orang gila sembuh dengan Al-Quran? Datang dari hadis Kharijah bin Salt, riwayat Abi Daud, riwayat Asy-Syaukani, ketika pamannya Kharijah bin Salt melewati orang yang gila, dipasung dengan besi, hanya dibacakan dengan surat Al-Fatihah selama 3 hari, sehari 2 kali, langsung sembuh total dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang mungkin Anda punya masalah keluarga Anda, ada yang mengalami skizofrenia, orang gila, tapi lupa tidak dibacakan Al-Quran. Berapa banyak orang yang kena autis hiperaktif, yang anaknya gelombang otaknya meledak-ledak, mereka lupa gunung pun bisa hancur. Otak anak kecil yang gelombangnya terlalu besar bakal bisa dihancurkan dengan Al-Quran. Berapa banyak mungkin ada di antara istri Anda gara-gara menyimpan dendam kepada suaminya, karena dikecewakan oleh suaminya, terkena kanker payudara kiri, berlanjut ke kanan, kanker rahim, kanker serviks, kanker otak, kanker liver, kanker darah, sampai kanker tulang. Ternyata hanya sembuh dengan Al-Quran. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Di bulan Ramadan, bulan saatnya kita menata hati kita. Di bulan Ramadan, saatnya kita menggugurkan dosa kita. Di bulan Ramadan, saatnya kita membersihkan racun dalam tubuh kita. Seandainya kita meninggalkan Ramadan, Allah sudah mewasiatkan, maka kita bakal celaka gara-gara kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sang Khalik, Allah yang menciptakan tubuh kita, Allah lebih tahu dari herbalis, Allah lebih tahu dari ahli gizi, Allah lebih tahu dari dokter, Allah lebih tahu dari ahlinya intermittent fasting, puasa Allah Nabi SAW sebagai penutup para nabi yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Allah Asy-Syafi, Allah Maha Penyembuh. Dengan demikian Allah jadikan puasa untuk menyembuhkan penyakit fisik kita, hati kita, roh kita, jiwa kita, dan apa yang ada di dalam tubuh kita. Rahimakumullah, kalau seandainya kita tidak diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, bagaimana di luar Ramadan? Seandainya kita tidak bisa membersihkan penyakit jiwa kita di bulan Ramadan, bagaimana di luar Ramadan? Seandainya kita tidak salat tarawih, bagaimana salat malam di luar Ramadan? Seandainya kita jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan, bagaimana Al-Quran di luar Ramadan? Seandainya kita di bulan Ramadan masih terlalu banyak makan, maka bagaimana di luar Ramadan? Pernah datang dari Ibnu Umar seorang lelaki, yaitu Abu Juhaifah. Dia sendawa dengan keras. Sendawa sekali dibiarkan oleh Nabi, sendawa 2 kali dibiarkan oleh Nabi, sendawa ketiga kali baru Nabi SAW bersabda, "Kuffa anna jusha'ak," cegah sendawa kamu dari kami. Fa inna aktsaran nasi syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang sering makan sampai kenyang di dunia, mereka akan menjadi orang yang paling panjang laparnya di padang mahsyar. Semoga Allah lindungi kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendatangi semua ketaatannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjauhi semua larangannya. Allahumma arfa'anna al-bala, Allahumma arfa'anna al-ghala, Allahumma arfa'anna az-zalazil wal-faydan, Allahumma ja'alna minal muttaqin, minal muslimin, minal muhsinin, Allahumma ja'alna minat tawwabin, wa ja'alna minal mutatahhirin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal a'malana, siyamana, wa qira'atana, wa salatana ya rabbal alamin. Hadha ma aqulu lakum wa astaghfiru dhanbi wa lisairil sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in fa aqimus salah.